Kita dari kelompok 1 dari mata kuliah Kapita Selekta. Di sini kita akan melakukan sebuah diskusi yang mana topik utamanya adalah membahas soal jam kerja ideal yang seharusnya dimiliki oleh para pekerja film. Seperti yang kita semua tahu, industri film Indonesia saat ini tuh lagi mencapai puncaknya lah ya, bisa dibilang. Nah, tapi dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain yang udah punya SOP-nya, udah punya struktur yang jelas lah ya, maksudnya regulasi-regulasinya udah jelas. Nah, industri film itu karena kita industri kreatif, kita lebih bebas, lebih fleksibel, lebih banyak kita lebih berinvestasi pada inilah maksimal karyanya gimana ketimbang jam kerja yang saklek gitu, yang bisa ditakar kayak misalnya 9 to 5 gitu. Nggak bisa kan, kita industri kreatif agak beda gitu. Nah, cuma belakangan ini tuh ada keresahan dari pekerja-pekerja film yang sebenarnya di negara-negara lain itu udah jadi topik bahasan yang lumayan hot lah gitu ya. Kayak gaji yang nggak sesuai sama porsi kerja, atau jam kerja yang fleksibel tapi fleksibelnya kebangetan gitu, kayak di luar nalar gitu kan, bisa berapa puluh jam gitu kan sehari, dan itu tuh nggak sehat lah ya, nggak ideal gitu. Nah, di sini karena kita semester 7, kita baru aja menyelesaikan yang namanya PKP atau praktek kerja produksi ya. Jadi itu tuh semacam magang gitu lah. Nah, kita udah nyobain lah ya sedikit-sedikit gimana tuh industri, gimana jam kerja di sana, dan gimana workflow di sana. Mungkin teman-teman di sini bisa sharing lah ya, bisa sharing bagaimana pengalaman kerja masing-masing dan gimana jam kerjanya gitu. Mungkin bisa dimulai dari Ido dulu. Ya. Muter aja. Oke, teman-teman. Di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa sedikit dari pengalaman saya soal bekerja di industri kreatif dalam bidang perfilman. Yang menurut saya mungkin masih dibilang jauh dari kata nyaman, ideal lah untuk bekerja di industri ini. Dengan sekarang rata-rata produksi di Indonesia tuh kebanyakan tuh di 16 sampai 20 jam seharinya. Itu tuh untuk produksi doang, belum untuk post pro dan pra-pro juga post pro. Satu yang membebankan para pekerja itu sebenarnya dari kayak kalau menurut pengalaman pribadiku, mulai dari setup sebelum syuting, terus beres take juga, jam rep yang selalu ngaret gitu, over. Itu juga mempengaruhi performa si pekerjanya itu sendiri. Satu, karena emang kadang yang berangkat ke set jaraknya jauh, berarti ngitung capeknya berangkat, terus capeknya pulang untuk balik lagi ke rumah. Menurutku itu emang lumayan nggak bisa untuk menjaga kualitas gitu kan. Sedangkan industri ini kan ada industri hiburan, tujuan kita itu untuk menghibur orang lah gitu. Tapi kalau kitanya nggak terhibur gitu, maksudnya nggak senang kerjanya, berarti kita kan membohongi publik lah gitu. Mungkin dari saya ya gitu. Mungkin intinya gini ya, ya benar, selain hiburan kan sebenarnya ada komunikasi juga kan yang kita kerjain. Nah, itu kan butuh kualitas juga. Kalau misalnya kita sendiri aja nggak bisa maintain kesejahteraan, nah, kalau kita gimana kita mau berharap hasilnya tuh maksimal gitu. Mungkin itu ya. Nah, di sini kan juga ada dua teman kita yang kerja di film, ada yang kerja di film, ada yang kerja di TV. Nah, mungkin sekarang kita tanya deh yang dari televisi dulu, mungkin dari
Kim gimana yang udah magang di pertelevisian? Apa ya? Kalau di TV itu jam kerjanya juga udah nentu sih, jadi kayak jadwalnya agak kantoran gitu. Kalau di terus harus disebutin berarti ya? Tempat lo les. Kalau di tempat sebut gua- saja. Sebut saja. TV TV. sebut aja TV. Kalau di TVN itu dibagi 2 shift itu, jadi ada shift malam, ada shift pagi. Nah, untuk shift pagi sendiri dari jam masuk tuh jam 9, pulang tuh jam 5 atau bisa lebih, tergantung kalau ada breaking news atau enggak. Karena kebetulan gue juga di news kan, jadi kalau di news tuh ya tergantung sih. Kalau ada breaking news sore-sorenya ya terpaksa harus sampai malam. Terus kalau untuk tim pagi, untuk tim malam masuk dari jam 8 sampai jam 5 pagi, sampai beres siaran buat liputan 6 pagi. Tapi berarti di tempat lo tuh udah ini ya, maksudnya kayak udah mulai tertakar lah gitu. Iya, jadi Ya kalau menurut lo sendiri itu udah ideal atau belum? menurut gue sih ideal ya, karena juga nggak terlalu banyak kan programnya, cuman ada berapa kali sehari, ada 5 berarti, dan kebanyakan di shift pagi, dan itu pun satu kali siaran tuh durasinya cuman setengah jam. Terus itu tuh paling yang acara yang utamanya yang, terus untuk sisa-sisanya cuman kayak 4 menit 5 menitan. Jadi menurut gue ideal banget sih kalau buat seorang kameramen di TV ya. Tapi kalau untuk produser sih agak berat ya, karena harus terus-terusan nyari berita biar lebih update gitu. Oke, berarti di sini lo di TV, di bagian news juga, dan lo tuh seorang kamera operator. Iya. Nah, gue sempat dengar hal yang berbeda nih dari tempat magangnya si Aisyah nih. Dia juga di televisi kan, tapi mungkin agak beda ya karena Aisyah editor kan di sana. Iya, Coba editor. diceritain gimana sih? Kalau misalkan editor di sana tuh jam kerjanya kan, karena aku di berita ya, di berita. Terus jam kerjanya tuh harusnya 8 jam. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore tuh harusnya udah beres. Tapi karena ada siaran berita di jam 6 sore, jadi tuh harus editor tuh harus standby harus standby, karena setelah siaran bakal ada yang namanya Injas itu untuk siaran ulang nantinya. Nah, kalau misalkan ada revisi berita dan lain sebagainya, editor tetap harus revisi di hari itu juga, di malam itu juga. Jadi gitu. Terus belum lagi nanti ada sebenarnya editor tuh nggak ngerjain berita aja di sana, ngerjain juga mini future dan program-program lainnya ya. Nah itu tuh waktunya tuh bisa di luar jam kerja, karena di hari-hari itu tuh mereka ngerjainnya tuh lebih fokusnya ke newsnya itu. Apalagi yang stasiun televisi yang aku magang kemarin itu sebenarnya anak perusahaan gitu ya, jadi masih baru setahun, emang belum siaran 24 jam, tapi emang karyawannya tuh dikit banget, jadi benar-benar diperes banget sih ya menurut aku sih itu belum ideal ya. Belum ideal. Belum ideal. Tapi gini kan, kalau misalnya tadi mungkin yang stasiun televisi yang udah lebih gede, lebih expand gitu, bisa ini ya, bisa memenuhi istilahnya slot pekerja yang dibutuhkan gitu ya untuk mencapai si pembagian jam kerja yang ideal gitu. Mungkin karena tempat lu baru gitu, jadi masih kayak palu gada banget ya sih. Semua dikerjain Semua dikerjain. Nah iya, itu fenomena juga tuh palu gada di mana-mana, lo harus bisa segalanya lah gitu ya kan. Iya gitu. Jadi mungkin solusi dari lo ya untuk ini ya, mengexpand lagi gitu, menambah lagi karyawan ya biar bisa ideal gitu. Nah, satu lagi nih, ada teman kita yang di media, di televisi, film juga ya kan, di film. Oh ya, film kan. Gimana? Tadi televisi dan film. Iya maksudnya ya di film juga kan. Kalau lo tapi kan lebih ke yang freelance gitu kan, atau kayak lebih lepasan gitu. Iya. Gimana? Coba Kalau ceritain. aku di Post Pro kemarin magang tuh, terus ya mantap. Ya kerasa banget lah gitu jam kerjanya, masuk jam 10, balik kadang jam 10 atau kadang extend sampai jam 12. Maksudnya kayak ikut klien gitu loh. Ya maksudnya gimana ya? Ya bingung gitu. Kalau dia lebih ke overtime work sih. Iya. Iya kan itu banget juga tuh, maksudnya kayak klien tuh baru bisa datang tuh malam. Misalkan ya abis isya lah atau abis maghrib tuh datang review kan.
preview film tuh kan ya nggak yang cuman kita nonton, kan dibedah lagi gitu per menitnya, per detiknya, per shotnya gitu. Nah ya dari situ teh kan wah waktunya gitu panjang. Tapi emang kalau di tempat lu itu nggak dibagi shift, 2 shift gitu? Enggak. Jadi kadang kalau ya lagi revisi lah gitu, misalnya pas lagi revisi kadang si klien tuh emang nungguin, mantengin langsung gitu di tempat, langsung revisinya tuh langsung sama direkturnya, sama produsernya gitu. Wah, Lumayan pressure juga ya. Iya. Pressure lah gila. Kemarin tuh aku masuk dari jam 12 karena anak magang. Tapi kalau misalkan kakak-kakak yang sebelumnya biasanya masuknya dari jam 10. 12 siang sampai 12 siang sampai jam 10. Kadang kalau dari jam 10 sampai jam 10 lagi. berarti keluar. 16 jam. Iya. Ya, terus Kayaknya ya yang sekolah aja nggak kayak kayak gitu deh. kalau misalkan jam kayak gitu istirahatnya gimana? Tetap ada istirahat. Nah, cuman yang kerasa berat buat aku gitu ya kayak bisa-bisanya lagi istirahat tuh masih ngomongin kerjaan. Oh. Kayak Itu ya menyebalkan mungkin sih ya. mungkin diskusi gitu ya. Tapi kalau buat aku tuh kayaknya bisa bahas yang lain gak gitu selain kerjaan gitu, enak. Lagi Berat lah keras ya. harusnya cool down lah. Iya, gitu. Biar sama-sama istirahat. Isi kan istirahat, gitu aja istirahat. Iya betul. Otaknya juga harus istirahat ya, bukan tenaganya aja. Iya, gitu sih paling kalau dari dan jelas kalau ditanya ideal belum banget sih. Belum. Iyalah jelas banget. Dan apa ya? Untuk sekarang sejauh ini itu kan maksudnya udah termasuk sebuah production house yang gede gitu kan ya, tempat lo magang kemarin ya. Itu kan menandakan Post production house. ya udah dong nggak usah diperdetail gitu dong. Kan mulai Kan banyak. Iya sih. Iya. Ya, dan itu kan menandakan suatu hal kan, maksudnya industri yang segede itu aja masih belum bisa membagi jam kerjanya dengan ideal gitu. Oh, tapi aku sempat nanya waktu itu. Gimana? Kan kita tuh masuk siang, aku sempat nanya kalau ini tuh emang kita nggak bisa masuk pagi ya gitu kan, jadi kayak emang di rolling aja gitu, kita masuk pagi nih nanti pulang lebih awal kan. Nah katanya itu sempat dicoba tapi nggak bisa loh, dan itu terus balik lagi aja gitu ke jam 12 lagi masuk tuh. Jadi emang karakter di tempat kerjanya begitu ya. Susahnya industri kreatif tuh emang gitu, setting orang beda-beda, tiap company punya karakter yang masing-masing gitu kan. Dan creative flow itu nggak bisa diatur pakai Jamnya. jam sebenarnya gitu. Cuma gimana ya kalau misalnya settingannya kayak gitu maksudnya kayak workloadnya sebanyak itu dan harus dipantengin berjam-jam gitu kan, itu nggak ideal juga. Jadi Menurut mungkin aku gimana tuh ya solusinya? istirahat, sebenarnya istirahat tuh bagian dari produktif gak sih? Iya. Ya kan maksudnya kalau jam istirahat kita terpenuhi gitu pasti ngaruh ke pekerjaan kita yang panjang juga gitu. Jadi salah satu hal yang lo keluhin itu adalah jam istirahat yang harusnya dipakai istirahat malah diskusi lagi gitu. Jadi nggak kerasa istirahatnya gitu kan. Iya itu sih, itu emang parah sih tapi soalnya gue nggak ngerasa gitu. Soalnya waktu kalau di tempat gue sendiri nih ya, gue kebetulan di production house juga, cuma gue sekarang tuh lebih ke apa ya, manajerial gitulah, lebih ke distributionnya. Tapi tetap kan kerjanya di satu markas bareng-bareng gitu. Kalau di tempat gue, semua kru, semua staffnya itu tinggal di satu base camp. Jadi kita tuh sistemnya kayak semacam asrama gitulah, kayak tinggal bareng. Nah itu tuh agak gimana ya, maksudnya karena kita tinggal bareng, kita juga harus se-fleksibel yang punya rumah gitu, ngerti nggak? Kalau emang waktunya jam 10 rapat tuh, kalau jam 1 rapat, jam 1 malam tuh karena tinggal bareng. Cuma mungkin enaknya apa ya, ya karena tinggal bareng kita jadi bisa ini loh, kalau misalnya emang harusnya rapat, kalau misalnya enggak kita bisa ngatur time dan workspace kita sendiri gimana gitu. Tapi ya itu juga harus dipikirin sih, ideal sama enggaknya. Jadi kalau misalnya untuk masalah lo yang tadi, kira-kira gimana tuh solusi yang lo kepikiran untuk membetulkan itulah? Bingung sih, soalnya kayak udah jadi budaya. Kalau ya bisa dibilang budaya mungkin ya, karena udah sempet dicobain gitu, dialihin ke jam lebih awal, lebih pagi gitu. Tapi ternyata tetap balik lagi ke jam kayak gitu. Ya jadi ya. Tapi maksudnya kalau misalnya jam mulai itu kan kayak oke lah ya, tapi kalau jam berhentinya gitu gimana? Seharusnya di kantor lu juga dibagi 2 shift gak sih? Gak bisa sih kalau menurut aku kalau 2 shift gitu. Soalnya itu project. Soalnya Soalnya kan satu orang satu satu project. project. Ya nggak mungkin iya misalkan sih. aku ngedit satu film,
Terusin lagi nggak sih briefnya kayak gue 30 udah menit, nyampe aku sini nih, 30 nanti lo menit. terusin ya. beda feel pas Beda feel lah. ya, susah juga ya. Iya susah. Cuma palingan gimana ya? Kalau mau dipikir-pikir ya ujung-ujungnya paling yang dikorbankan adalah waktu produksinya lebih lama lagi ya nggak sih? Kalau emang mau ditentuin, oke misalnya jam 9 ya, jam 9 jam 8 malam kita berhenti aja di situ. Pasti nambah lagi nggak sih? Ya karena yang kayak masih siang pikirannya kan. masih siang. gitu kan. Padahal udah jam kreatif. 9 malam tuh ya. Wah, nice still young gitu. Kan kita udah dengar nih ya masalah dari masing-masing, dari film udah, dari televisi udah, dari departemen produksinya langsung, dari post pro-nya, dari editing di TV, dari kamera operator di stasiun televisi. Sekarang kita masuk ke solusinya nih. Solusinya sebenarnya kayak yang Aul bilang tadi, karena kita industri yang emang settingannya beda, nggak bisa dipatok kayak 9 to 5 gitu. Sebenarnya solusi apa yang bisa dipikirkan gitu. Nah, sebenarnya belakangan ini udah banyak beberapa lembaga yang menyuarakan kayak hak pekerja film gitu. Yang mana itu tuh berfokusnya pada jam kerja ideal. Mungkin dari saudara Ido nih yang kemarin sempat ikut diskusinya juga, menyaksikan diskusinya juga, kemarin inti bahasannya gimana deh? Sebenarnya yang kemarin aku ikut diskusi soal namanya itu ada nama diskusinya itu sepakat di 14. Di situ emang banyak ngebahas kayak problem apa sih di selama production day itu, selama syuting tuh ada apa problemnya gitu gininya. Ternyata sebenarnya inti dari semuanya itu mengkerucut pada kebijakan pemerintah akan adanya SK atau undang-undang untuk menetapkan kayak upah jam kerja untuk para pelaku pekerja industri kreatif terutama film dan televisi gitu. Yang lihat juga kan aku nanti ada diagram kan? Ya, ada diagramnya. Jadi kita sempat kemarin karena bahasan dari Ido ini muncul tentang regulasi yang katanya lagi diceritakan untuk menetapkan upah yang proper gitu ya, dan jam kerja yang proper untuk para pekerja film, muncullah sebuah diagram. Jadi diagram ini menjelaskan tentang situasi ideal dari misalnya jam kerjanya gimana, terus kira-kira batas seorang tuh maksimum kreativitasnya tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu, dan kira-kira tuh dari semua itu, dari jam kerja, dari lama kita berproduksi, dan kira-kira masalah apa aja yang bisa muncul, itu tuh jadilah sebuah diagram yang memetakan bahwa jam kerja ideal itu untuk industri kreatif harusnya tuh 7 jam pertama sama 7 jam kedua. Nah itu tuh totalnya kan 14 jam. Nah itulah kira-kira pemetaan yang paling ideal yang bisa dirumuskan belakangan ini gitu, baru dirumuskan belakangan ini. Ya mungkin kayak gitu ya, maksudnya kira-kira karena emang ini industri kreatif, tapi kan maksudnya kreatif emang harus fleksibel, tapi kita juga punya patokan gitu gimana seorang itu tuh bisa kerja dengan maksimal, terus kayak sebuah produksian bisa lancar dan proper gitu tanpa harus ada yang merasa gimana ya, kalau istilahnya sekarang burnout lah ya, terlalu banyak tikus kerja sampai kayak yang udah nggak berdaya lagi gitu. Nah untuk menghindari terjadinya burnout itu dipetakanlah si diagram ini sebenarnya gitu. Nah mungkin salah satu yang paling mendekati dari solusi yang bisa kita cari dari idealnya jam kerja perfilman tuh kayak gimana ya, ini diagram tadi diskusi ini yang sepakat di 14 jam. Nah sekarang tinggal gimana para petinggi atau pemegang usaha dari perfilman menanggapi hal ini. Gimana, apakah masih mau mempertahankan setting tradisional yang emang sebenarnya itu tuh lebih budget efisien, terus lebih fleksibel, lebih serba praktikal ya, buat merekanya enak ya. Atau mau menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sehat dan lebih adil lah, lebih sejahtera buat para pekerjanya. Gitu aja mungkin diskusi hari ini kita tutup sampai di sini.